Tega memutilasi istrinya sendiri di Desa Pastaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tega memutilasi istrinya sendiri. Dan sebagian lainnya dimasak di dapur. Selamat datang di segmen terbaru gue, di mana gue bahas isu-isu konspirasi dan kasus-kasus kriminal yang pokoknya lagi happening. Bersama gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros. Kemarin gue liat berita tuh, ada kasus yang mirip-mirip sama kasus serial killer ya tuh, yang asal Amerika, yang namanya Jeffrey Dahmer. Si Jeffrey Dahmer yang gak cuma ngeslay korbannya, tapi juga dia ngelahap korbannya guys. Dia terbukti ngeslay 17 laki-laki dan sama dia dipotong jadi kecil-kecil. Beberapa dijadiin bahan koleksi dan bagian lainnya dia makan guys. Jeffrey ngelakuin aksinya dari tahun 76 sampai tahun 91 sebelum berhasil dipidana tuh. Dan pada akhirnya Jeffrey dislay sama teman penjaranya sendiri guys, karena dendam kesumat gitulah ya. Dia gak suka kalau korban-korbannya si Jeffrey ini adalah orang-orang hitam guys. Jadi dia langsung ngeslay aja tuh si Jeffrey. Nah, kasus-kasus yang mirip nih ya, itu ada nih yang terjadi nih pada Sabtu kemarin 12 November di Humbahas, Sumatera Utara, di mana pelaku ngepotong-potong badan korban dan dijadiin sop guys. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau mastiin dulu kalian udah subscribe belum ke channel gue. Kalau belum, subscribe dulu, gue tungguin. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. November lalu ditemukan jasad perempuan bernama Nurmaya Situmorang, 42 tahun, di dalam kondisi yang udah gak utuh lagi. Badannya itu di-slice dalam 3 bagian dan ada 3 lokasi yang berbeda juga. Setelah ditelusuri, ternyata korbannya ini udah di-slay sehari sebelumnya, dan pelakunya gak lain dan gak bukan suaminya sendiri yang namanya Harapan Munte, umur 43 tahun. Dia dislay, habis itu dimutilasi, dibakar, terus bagian badannya ada yang dimasukin ke panci lalu direbus. Semua ini berawal dari pelaku Harapan Munte yang katanya udah capek sama istrinya yang sering memperlakukan dia semena-mena gitu. Katanya dia sering dimarahin istrinya dan diolok-olok juga. Akhirnya dia ngelakuin tindakan keji ini tanpa mikir panjang guys. Padahal mah istrinya nih bisa jadi gak mungkin marah tanpa sebab ya. Bisa jadi nih ya, si istrinya itu punya alasan khusus kenapa dia bisa marah-marah mulu gitu. Entah mungkin Harapan gak tahu kalau dia punya salah gitu ya, dan gak terima jadinya. Kalau bener sih nih, itu udah berarti udah kena LCD kayaknya nih ya. Udah gak bisa lagi dibenerin. Aduh. Menurut keterangan, di hari Jumat tanggal 11 November jam 10 pagi tuh, Harapan sengaja ngunci istrinya di kamar tanpa ngomong apa-apa. Gak lama dia masuk lagi ke dalam kamar itu setelah diambil pisau dari dapur guys. Habis itu tanpa pikir panjang, Harapan langsung nyekek istrinya. Tapi karena belum puas, dia pakai tuh si pisau tadi tuh, langsung dia tusuk-tusuk selama 7 kali sampai nyaris lepas. Ini udah bukan film lagi, ini beneran terjadi di dunia nyata, di Indonesia loh. Gue juga gak kebayang ya betapa emosinya nih si Harapan. Padahal itu perlu tenaga banyak loh untuk nusuk orang berkali-kali, apalagi sampai kepalanya udah mau copot gitu. Setelah mastiin istrinya udah meninggoy, Harapan langsung geret badannya almarhum ke dapur yang letaknya gak jauh dari kamar. Dan tahu nggak guys, sama dia nih badan istrinya ditusuk-tusuk lagi sebanyak 2 kali di bagian dada. Ngapain coba ditusuk-tusuk yang jelas-jelas udah kehabisan darah gitu, udah nggak ada, udah meninggoy gitu. Kenapa ya gitu? Kayak beneran dendam banget dia kayaknya. Habis ngegeletakin badan istrinya di dapur, Harapan pergi tuh buat istirahat. Barulah nih di jam 7 malam dia ngelanjutin aksinya, yaitu menggal kepala istrinya dan sama dia langsung disimpan di dalam karung beras. Setelah meninggal tuh istrinya, Harapan sempat berhenti dan setelah itu dia sempat istirahat tuh guys. Terus ngelanjutin lagi ngepotong-potong itu 3 jam setelahnya.
Tepatnya jam 11 malam. Giliran tangan istrinya nih yang dipotong-potong. Yang pertama tangan kanannya, habis itu ke tangan sebelahnya. Selanjutnya potongan tangan ini malah dicuci bersih sama air yang mengalir sampai udah gak tersisa darah lagi guys. Dan tahu nggak guys, habis itu dia ngapain? Yap, tangannya direbus. Nggak tahu deh tuh ada apa yang ada di pikirannya si Harapan ini. Dia langsung nyalain kompor, nyiapin panci, nyiapin airnya, masukin tangannya. Bahkan dia sempet naburin garam ke pancinya loh guys. Pas udah bluk-bluk tuh, udah mendidih. Niatan dia mau masak potongan tangannya itu jadi sop guys. Mungkin niatan dia pengen masak potongan tangan ini jadi sop ya. Sumpah gue speechless. Emang lu gak puas ya ngabisin istri lu sampai mau dimasak juga gitu? Yang bikin gue sebel nih ya, Harapan pas ditanya sama polisi, dia sebenarnya juga gak tahu mau diapain itu badan istrinya. Yang menjadikan ini bukan pembunuhan berencana ya. Si Harapan ini kayaknya ngikutin instingnya gitu buat ngelakuin apa nih selanjutnya gitu. Jadi emang benar-benar gak direncanain sebelumnya. Dia juga gak ada alasan khusus kenapa mau makan tangan istrinya gitu, kenapa direbus gitu, gak ada. Pokoknya keesokan harinya di tanggal 12 tuh sekitar jam 3 pagi buta, Harapan ambil kapak buat motong kedua kakinya. Kaki istrinya maksudnya. Bagian ini yang paling sulit katanya. Sampai-sampai dia harus najemin kapak dulu guys. Setelah berhasil nih, dua kaki itu ditutup pakai selimut. Sampai akhirnya dia bungkus pakai karung plastik jam 7 pagi. Harapan geret itu karung ke halaman rumahnya dan pakai mancis atau korek api tuh dia akhirnya ngebakar karung itu yang berisi kaki istrinya sampai hangus guys. Ini Harapan emang polos banget apa gimana ya? Ngapain lu ngebakar mayat itu jam 7 pagi gitu? Otomatis banyak tetangga yang udah kebangun. Apalagi itu di hari Sabtu, orang-orang pada libur. Gue gak tahu ya rumah Harapan ini sebesar apa sampai dia dengan santainya bakar istrinya di pekarangan rumahnya. Dan dugaan gue bener guys, karena kebodohan si Harapan ini, salah satu tetangganya akhirnya curiga. Apa sih ini yang lagi dibakar sama Harapan? Karena baunya itu mirip daging yang busuk yang kebakar gitu. Beberapa berita juga bilang kalau tetangga yang ngelihat ini adalah ponakannya Harapan sendiri guys. Sebut aja ini ponakan lah ya. Akhirnya dia nyamperin tuh ke Harapan dan nanya, emang apa sih yang lagi dibakar tuh? Kenapa besar banget apinya? Harapan dengan jujur bilang kalau dia lagi ngebakar istrinya Nurmaya. Gak paham lagi gue. Karena gak langsung percaya tuh, ponakan ini tuh langsung ngintip ke dalam dulu tuh, ke puing-puing abu tuh, ke pekarangannya. Dan bener aja guys, beliau ngeliat kalau ada kaki nongol di antara kain-kain yang udah kebakar. Ponakannya pun langsung panik sejadi-jadinya guys lah, dan langsung lapor ke polisi. Untungnya laporan ini langsung ditanggepin dengan serius. Pak polisi pun datang ngegeledah rumah Harapan dan nemu ada potongan badan di 3 titik yang berbeda di rumah ini. Kakinya di pekarangan, tangannya di atas kompor yang lagi dimasak di dapur tuh ya. Sedangkan anggota badan termasuk kepalanya masih ada di lantai ruangan lain. Polisi sempat curiga nih sama kondisi mental Harapan yang gak nunjukin tanda-tanda penyesalan atau emosi gitu guys. Dia kelihatannya tenang aja gitu, kayak lebih banyak diem doang pas ditanya-tanya. Ternyata setelah diusut, Harapan dulunya itu pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa di Medan tahun 2004 lalu. Setelah dirawat beberapa lama di sana, Harapan pun dinyatakan stabil dan dibolehin untuk pulang guys. Sehari-harinya Harapan itu gak menunjukkan perilaku kayak yang aneh-aneh gitu lah. Dia kayak orang dewasa lainnya gitu. Dia gak pernah ngelakuin tindakan kriminal juga. Dan dia bahkan dikenal sebagai sosok biasa-biasa aja gitu guys. Kayak bapak-bapak sewajarnya lah ya. Nah setelah diselidiki nih, akhirnya polisi tahu motif pasti dibalik kasus ini. Ternyata dilandasi dengan rasa dendam Harapan ke almarhum. Berkat info dari warga sekitar juga nih, Harapan sebelumnya sempet cekcok sama Nurmaya karena Harapan pengen nikah lagi dengan alasan dia gak puas sama mbak istri yang gak bisa ngasih dia keturunan. Tapi sebenarnya Harapan sama Nurmaya itu udah sempet ngadopsi anak yang umurnya sekarang udah 3,5 tahun. Tapi gue gak tahu deh kenapa tiba-tiba dia pengen nikah lagi biar punya anak kandung sendiri. Gue gak tahu. Harapan pun sempet ngenalin Nurmaya ke calon istri mudanya. Dan jelas dong Nurmaya gak terima dan sempet ngelontarin kalimat kasar kayak begini, "Jangan mau kawin sama dia. Dia ini orang gila," katanya gitu guys. Mendengar kalimat Nurmaya, Harapan ini pun jadi dendam dan akhirnya punya pikiran buat ngehabisin istrinya sendiri. Dan di hari Jumat itulah dia ngelakuin aksinya dengan tanpa persiapan apa-apa.
Kan udah gue bilang dari awal, gue yakin banget almarhum ini nggak tiba-tiba ngereok gitu, maki-maki suaminya tanpa sebab gitu ya guys. Ternyata ya bener alasannya karena almarhum nggak terima di madu. Sedangkan sang suami ini nggak baik-baik aja gitu loh, ngungkapin keinginannya buat nikah lagi. Jadi alasan harapan nikah lagi biar punya anak gitu. Dan juga alasan harapan buat nikah lagi biar punya anak kan dia juga udah punya anak gitu, udah ngadopsi gitu. Gue suka kasihan ya sama kasus-kasus kayak gini nih, karena biasanya yang disalahin tuh perempuan aja dikatain mandul. Padahal bisa jadi itu suaminya yang mandul guys. Kayak udah disalahin aja gitu, istrinya belum nggak bisa punya anak gitu. Bisa jadi lu cek aja dulu gitu yang suaminya juga, siapa tahu lu yang mandul ya kan. Mau lu nikah lagi berharap punya anak juga kagak bisa, orang lu yang masalahnya gitu. Paham gak sih lu maksud gue? Ya gitu deh. Inilah mengapa edukasi itu sangat penting ya guys. Dan tahu nggak guys, gilanya lagi nih ya, kejadian itu semua sebenarnya disaksiin sama anaknya Harapan guys. Pas si pelaku nyekek si istrinya nih, posisi anaknya itu ada di dalam kamar juga. Si bocah itu yang masih polos gak paham apa-apa, ya cuma diem aja ngeliatin bapaknya tuh. Sebenarnya jadi pertanyaan juga sih, ini kenapa dia tega juga ya? Maksud gue jangan di depan anaknya gitu kek. Kenapa sih? Dia nggak tahu apa ya, trauma gitu. Nah sekarang si bocah ini lagi diawasi sama psikolog guys, untuk dilihat kondisi kejiwaannya nih. Tapi untungnya dia nggak nunjukin perilaku traumatis sama sekali. Mengetahui kasus ini, tetangga pun langsung kaget gitu ya. Mereka sama sekali nggak dengar ada keributan dari rumah ini, yang menandakan kalau si Harapan ini bener-bener cepet ngejalanin aksinya lah. Menurut berita terbaru, tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Polisi juga menyita barang bukti 1 buah kapak berganggang kayu, 2 buah belati, 1 buah celurit, 1 buah mancis, 1 buah sarung dan pakaian bekas yang terbakar, dan terakhir 1 unit handphone yang berwarna putih, ada bercak darahnya juga. Sampai sekarang kasus ini masih berjalan guys, dan semoga aja keadilan bisa ditegakkan untuk almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, dan pelaku bisa dikenai hukuman yang setimpal. Ya bener-bener dah, kasus ini beneran ngingetin gue sama kasusnya Jeffrey Dahmer guys, dan juga mirip-mirip sama apa yang dilakuin sama Dimitri sama Natalia tuh yang udah kita bahas di Nyeram Serem sebelumnya. Dimitri dan Natalia itu pasangan dari Rusia yang ngesle orang-orang dan jadi kanibal, sampai bikin buku resep gimana cara masak manusia. Ya Allah, beneran dah. Sebenarnya Harapan ini belum sempet sih ngehap istrinya ya, tapi dengan dia udah ngerebus istrinya pun kayak udah jadi statement kalau dia berencana untuk makan istrinya gitu ya guys. Jadi kasus ini kayak 11-12 lah sama Dimitri sama Natalia gitu. Kalau kalian mau nonton kasusnya Dimitri Natalia nih, pasangan Rusia yang gila ya, kalian bisa langsung aja ke video gue yang ini ya. Udah gue upload di sana secara jelas, bener-bener gila dah pokoknya mereka nih. Sampai buat buku resep masakan daging manusia. Terus juga dia dijadiin acar, dia masukin itu. Terus bagian tubuh lainnya, tangannya di selfie sama bagian tubuh. Ya Allah, pokoknya nggak jelas lah. Pokoknya kalian tonton aja di situ. Gue udah bahas secara detail. Yaudah guys, segini aja yang bisa gue bahas dari kasus Humbahas. Komen dong kalian pengen gue bahas kasus apa lagi. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue supaya gue makin semangat gitu ya bikin video untuk kalian. Dan juga share ke teman kalian yang bakal suka video ini guys. Yaudah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.